Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ismiaini Mubariko, biasa dipanggil Aulia, NPM 197540004, Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Perdagangan Internasional. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya menjalankan tugas tentang mata kuliah Perdagangan Internasional. Dan berterima kasih kepada Ibu Anissa Fitri selaku dosen pembimbing Perdagangan Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembayaran ekspor. Metode pembayaran ekspor yaitu 1. Advance payments, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua yaitu letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. 3. Open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. 4. Yaitu consignment atau konsiasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Pembahasan. 1. Aplikasi dan pembukaan LC. 2. Dokumen utama dalam LC. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Letter of Credit atau LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issue bank tersebut tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi Letter of Credit atau LC. 1. Merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. 2. Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. 3. Merupakan instrumen yang diadakan berdasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. 4. Membantu issuing bank tersebut memberikan fasilitas pembayaran terhadap importir dan memonitoring penggunaannya. Keuntungan menggunakan letter of credit. 1. Relatif paling aman bagi kedua belah pihak. B. Eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. C. Penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing bank, bukan importir. D. Eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. D. Dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC yaitu 1. Pembeli atau importir, disebut juga applicant atau account party, accountant, buyer, consignee, yaitu pihak yang memohon pembukaan LC dari bank. Kredibilitasnya harus memuaskan dalam mempertimbangkan bank. 2. Penjual atau eksportir, disebut juga beneficiary atau party to be paid, exporter, seller, shipper, atau supplier, yaitu pihak kepada LC diterbitkan atau dipergunakan, pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. 3. Bank pembuka atau disebut juga opening bank atau issue bank. Importer bank, yaitu bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary, biasanya dimulai perantaraan bank di negara beneficiary yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC, yang mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila mana diminta, yang melepaskan dokumen-dokumen LC kepada importir dan meminta pembayaran dari importir. 4. Bank penerus LC, disebut juga advising bank atau seller bank.
Bank ini yang memberitahukan atau mengadviskan meneruskan LC dan menegaskan kebenaran autentikasi dari LC tersebut kepada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Bank ini dapat dimungkinkan sebagai playing bank atau confirm bank, bahkan sebagai issuing bank dalam hal berbeda dengan opening bank dalam rangka back-to-back LC. Yang kelima, yaitu bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC disebut juga confirming bank, yaitu bank yang bertindak sebagai confirm bank, yaitu menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa LC tersebut otentik, dan bila mana importir atau opening bank tidak melakukan pembayaran, maka bank kedua ini akan membayarnya. 6. Bank pembayar disebut juga playing bank. Bank yang namanya disebut dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada eksportir asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat LC. 7. Bank yang menegosiasi disebut juga negotiating bank. Artinya, bank yang biasanya namanya tidak disebut dalam LC yang menyetujui untuk membeli vessel atau draft dari eksportir dapat menegosier vesselnya kepada bank lain yang berada dari playing bank yang tercantum dalam LC, walaupun kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda. Bila mana kalau ada masalah di pengadilan, yang membayarnya yaitu atas pembayaran kepada eksportir, maka negotiating bank tersebut meminta pembayaran dari opening bank. 8. Bank yang diminta mengganti pembayarannya disebut juga reimbursing bank. Bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka itu menyelesaikan pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiganya disebut reimbursing bank. Dokumen utama dalam LC yaitu 1. Draft, 2. Commercial invoice, 3. Billing of lading, 6. Packing list, 5. Polis asuransi. Kemudian isui bank itu seperti Maybank akan mengeluarkan pemberitahuan LC kepada pihak BCA-nya. Kemudian BCA itu akan memberikan pemberitahuan LC kepada eksportir. Misalnya ada kayak order seperti keripik yang di Malaysia tadi. Nah, kemudian eksportir ini misalnya ada order keripik tadi tuh yang di Malaysia sebanyak 2 ton, kemudian dikirim ke alamat mana, terus kirim ke spesifikasinya apa, terus dijelaskan kepada bank tersebut. Terus uang tersebut di bank BCA itu uangnya ada atau tidak. Kalau misalnya uangnya ada dan barangnya sudah ada, maka barang itu akan dikirim, akan disiapkan, dipacking, dibungkus, kemudian dikirim kepada penerima, ke carrier. Carrier itu bisa perusahaan pelayaran atau kayak pihak perkapalan gitu. Jadi dari carrier itu kemudian carrier tersebut tuh bisa ditentukan oleh importir atau dari kita sendiri sesuai kesepakatan. Misalnya si importir ini mempunyai kenalan si carrier, itu bisa dari si importir itu asal harganya sesuai. Kemudian si importir itu akan menyiapkan semua persyaratan agar tercapainya pengiriman barang tersebut. Carrier tersebut bisa milih antara pengiriman lewat kapal, lewat udara, atau lewat laut. Itu kita bisa memilih. Sehingga dari situ pihak carrier atau pihak pengangkut atau pelayaran akan memberikan dokumen seperti BL atau Bill of Lading seperti pengangkutan. Nah, dari situ si importer itu sudah mendapatkan dokumen BL tersebut. Kemudian distorkan. Setelah distorkan ke BCA, distorkan ke BCA-nya. Setelah distorkan ke BCA, kemudian barang itu akan dikirim. Terus pihak bank itu minta uangnya, akan dicek dokumen dan keperluannya. Setelah sama-sama menyepakati
menyepakati dan si bank ini akan mengeluarkan sejumlah uangnya. Sebelumnya si bank ini, bank BCA ini sudah menalangi uangnya, jadi tinggal mengganti gitu uangnya. Kemudian tugas si bank itu akan mengirimkan dokumen itu ke isui bank itu. Tadi sebelumnya isui bank itu ada Maybank di Malaysia. Jadi Maybank ini akan transfer uangnya ke BCA. Dari mana uang itu? Uang itu dari si importer. Tadi kan sebelumnya sudah ditalangi, sekarang udah dibayar, jadi tinggal ditransfer aja. Setelah dari transfer uang itu, uang itu diambil oleh bank sebagai gantinya. Tadi pertama kan ditalangi, terus sekarang udah diganti gitu. Terus dari situ Maybank itu akan mengeluarkan dokumen-dokumennya. Tadi kan dari BCA sudah menyetorkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh importer tadi. Sekarang BCA akan dari BCA menyerahkan ke Maybank ke importir dengan catatan uang itu sudah diambil dari Maybank. Dari sini proses ini importer ini dapat dokumen kan, sedangkan uang importer sudah nyampe di bank tersebut. Dan si importer itu melengkapi dokumen-dokumen tentang perizinan di negara yang tersebut. Nah, dari sini BL ini, Bill of Lading ini, importer ini di bawah of Legend of Importer, jadi BBJK-nya sehingga untuk mengeluarkan barang. Jika sudah dikeluarkan itunya, maka kan si importer ini diurus pajak dan lain-lain, sehingga barang itu akan keluar gitu sesuai kesepakatan yang ada di negara masing-masing. Ketika dia mengeluarkan BL, kemudian carrier akan mengantarkan barang sampai ke penerima. Jadi proses di bank tadi itu, kapalnya akan jalan ke sini, jadi sama-sama jalan gitu prosesnya. Misalnya seperti kapal perjalanan 2 minggu, itu dokumen sudah tiba duluan. Jadi dokumen tiba, barang masih di jalan dari perjalanan. Jadi dokumen sudah selesai, barang akan sampai di importir. Nah, itulah contoh dari metode pembayaran LC versi SAIC. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila saya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.